Selamat pagi teman-teman semua yang hadir pada doa pagi hari ini. Saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan di mana ada sesuatu yang sangat mengganggu persekutuan anak-anak Tuhan sehingga doa kita bisa terhalang. Dan ini harus tidak ada di dalam kehidupan kita. Saya kasih judul Sehat Rohani. Pertanyaannya kepada kita semua, apakah kita sehat-sehatkah hari ini? Nah, saudaraku, saya kasih judul Sehat Rohani. Kita baca firman-Nya, saudara, dari 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhannya berkata demikian. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku, kita lihat ayat 3. Di sini katakan, memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Jadi sekali lagi saya katakan, salut saya pada semua yang berdoa pagi hari ini. Selamat pagi. Kita boleh hadir pagi ini seberapa yang ada. Tetap bersemangat sampai akhir. Sebagai seorang penatua di dalam gereja, ya merasa senang bila saudara-saudara dapat hadir di pagi hari ini berdoa. Setiap pagi, ya ini buat saya sendiri ya, saya suka melihat berapa orang ya yang berdoa pagi hari ini yang terpanggil. Gitu. Hampir tiap hari saya mencatat orang-orang yang hadir, sehingga saya sampai hafal nama-nama mereka. Sama dengan Yohanes sebagai penatua, dia bersukacita karena mendengar jemaatnya sehat-sehat. Seperti surat yang kita baca tadi. Jadi, saya pun sebagai seorang penatua berkata, semoga saudara semua juga sehat-sehat adanya. Saudaraku, kita mau lihat tentang Gaius. Ya, Gaius itu siapa? Di sini diceritakan Gaius itu adalah jemaat yang setia. Yang memberi ini sejarahnya yang saya baca, dia adalah seorang yang orang yang setia kepada Tuhan, setia kepada gereja Tuhan di daerah Asia Kecil ya, memberi tumpangan kepada pekerja-pekerja yang memberitakan Injil di Asia Kecil. Di sini kita lihat bahwa Yohanes memuji kesetiaannya Gaius. Asia Kecil itu di sini seperti ada Philadelphia, Sardis dan yang lainnya, Efesus, 7 jemaat yang diceritakan di kitab Wahyu ya. Jadi saudaraku, Gaius adalah seorang jemaat yang ditulis di sini yang setia. Kiranya yang berdoa hari ini adalah demikian adanya ya. Sehingga penatua saudara di gereja Tuhan yang Tuhan percayai di revival memuji kesetiaan saudara di sini ya. Saya pikir wah bisa juga ya ternyata kita menceritakan seperti itu ya. Dia bangga sekali si Yohanes ini terhadap jemaat yang setia. Jadi kalau kita lihat dari tulisannya,
kesehatan rohaninya Gayus itu terjaga. Bagaimana saudara dan saya? Apakah kita sehat-sehat juga kesehatan rohani kita? Masihkah kita menaruh dendam di dalam hati kita karena saudara kita lebih bagus pelayanannya, atau karena ada pertengkaran yang sebenarnya tidak harus terjadi. Jadi saya katakan lagi ya, kalau kita sehat rohani, maka Tuhan akan memberi kemajuan yang luar biasa di dalam pelayanan kita. Janganlah ada di dalam jemaat Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, ada yang sakit rohaninya. Jadi ini bercerita tentang Gayus yang kesehatan rohaninya terjaga. Jadi kita dengar akan doa Yohanes yang disampaikan bagi jemaat Tuhan yang setia itu. Kiranya kita semua yang hadir pada hari ini, yang sedang berdoa, seberapa yang ada adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Dan kalian semua sehat-sehat juga rohaninya. Wajar ternyata bila penatuannya bangga kepada saudara atas kesetiaan yang dilakukan oleh jemaat yang dilayani seperti Gayus ini. Saya pikir kadang-kadang kalau kami bertemu semua penatua membicarakan keberadaan jemaatnya, sedih kalau ada jemaatnya yang bertengkar, yang gara-gara hal-hal kedagingan sampai terjadi sesuatu sehingga pelayanan terganggu ya. Harusnya kita menjadi sehat adanya. Saudaraku, Gayus sebagai orang yang setia, kita lihat bahwa dia adalah orang yang bersemangat dalam melayani Tuhan. Sehingga penatuannya, saudaraku, menulis seperti yang disuratinya tadi. Di gereja Tuhan ada 4 penatua, bisa mengatakan demikian kepada saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini, karena kalau di antara kita ada masalah, doa kita akan terganjal, saudara. Jangan sampai ada kita satu dengan yang lain, ada sesuatu yang membuat ganjalan itu. Kita, kata firman Tuhan, harus hati sepikir sebagai pekerja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang setia. Sebagai orang percaya, kita wajib memperhatikan kesehatan rohani dan kesehatan lainnya dari sesama kita. Jadi kita sama-sama saling menjagai, saling memperhatikan. Sekarang banyak orang, kalau kita lihat, menempatkan kesehatan fisik menjadi lebih prioritas dibandingkan kesehatan rohani. Ya. Bukan salah, saudara, memperhatikan kesehatan fisik itu. Harus bagus, harus berolahraga, harus makan yang sehat, minum vitamin, bukan salah, saudara. Tetapi meremehkan kesehatan rohani adalah tidak bijak. Kesehatan rohani kita yang tidak nampak itu, kita tidak perhatikan. Kita lebih menguatkan hal-hal yang fisik. Itu kita harus berhati-hati. Banyak orang kelihatan fisiknya sehat-sehat. Ya. Sehat-sehat. Tapi rohaninya tidak sehat, saudara. Sakit. Nah, ini kita harus perbaiki di jemaat Tuhan sekarang ini. Siapapun dia, mau dia kerja, pendeta, siapapun dia, termasuk saya harus perhatikan kesehatan rohani saya. Saya harus tiap hari makan suplemen-suplemen rohani supaya sehat-sehat. Tidak saya fisik, saya berolahraga, karena saya sangat yakin sekali, karena pernah mengalaminya, fisik yang tidak baik itu membuat saya lemah. Kesehatan rohani dan kesehatan fisik itu harus seimbang keberadaannya. Ya tetap sehat rohani, juga sehat fisiknya. Jangan sehat rohaninya tapi fisiknya sakitan karena nggak pernah berolahraga misalnya, atau makanan yang sehat. Kebugaran keduanya harus dijaga dan dilatih. Keduanya perlu asupan-asupan yang menyehatkan.
Diperlukan kesigapan atau sikap proaktif dari kita untuk meningkatkan kesehatan rohani kita. Jadi kita yang harus reaktif. Kita harus proaktif. Jadi saya katakan tadi, sebagai penatua, saya setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh gereja, misalnya berdoa, saya suka memperhatikan kemana mereka ini bila mana tidak berdoa misalnya, kemana mereka tidak bergereja, kemana mereka tidak sekarang bergiat di dalam pekerjaan Tuhan, apa yang dikerjakan bagi kerajaan Allah di gereja Tuhan yang dipercayakan. Apakah setelah pandemi ini yang tidak pernah gereja banyak di online, sekarang bagaimana? Dihadirkah? Jadi sebagai penatua saya selalu memperhatikan kesehatan rohani daripada jemaat Tuhan. Saya terus terang, saya bangga sekali kepada orang yang setia kepada Tuhan. Biarlah dia dijagainya dari pekerjaan-pekerjaan jahat, maju terus, walaupun engkau merasakan tekanan-tekanan dari keadaan sekeliling Anda, dari orang-orang yang sakit rohaninya, tenang, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak mau gerejanya hancur. Oleh karenanya, kita harus proaktif. Jangan sampai iblis meninabobokan dengan perkara-perkara yang tidak bagus ya. Jadi contoh daripada kesehatan rohani adalah berdoa, salah satunya kegiatan itu. Sehat rohani, orang yang sehat rohani pasti gemar berdoa. Berdoa bukan sesuatu yang dipaksakan. Dia hadir karena memang itu gaya hidupnya, saudara. Saya percaya Gaius memang tidak ditulis secara letterless di situ. Pasti dia gemar berdoa. Seperti saudara pagi hari ini. Jadilah seperti Gaius yang sehat rohaninya. Jemaat GKKD Revival dimanapun satelit Anda, di luar kota, pekerja-pekerja Tuhan dimanapun berada, jadilah sehat rohaninya seperti Gaius. Hiduplah dalam kebenaran hari lepas hari. Firman Tuhan menjadi guide hidup kita. Firman Tuhan menjadi arahan hidup kita. Bagi kami penatua, saya katakan lagi, bersukacita bila jemaat hidup dalam kebenaran. Janganlah ada terdengar di sana, di sini, ada masalah-masalah yang sebenarnya sepele, karena hati tidak bisa menerima keberadaan orang lain. Jadi saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Jadilah orang yang sehat rohaninya. Siapkan diri kita untuk pagi ini berdoa sebagai orang-orang sehat rohani. Kami penatua boleh melihat Anda adalah Gaius-Gaius di kota Semarang ataupun yang ada di kota-kota lainnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.